Ngapain gitu loh, repot-repot membayar pengacara yang mahal-mahal hanya untuk sebuah ijazah yang didapatkan dengan legal. Kan orang bertanya-tanya, untuk apa meng-hire pengacara? Kok jadi Pak Jokowi merasa dikriminalisasi padahal dia yang melaporkan kami, ya, dia yang melaporkan kami ke Polda Metro Jaya, katanya fitnah, kebencian, apa itu, berita bohong, segala macam, pencemaran nama baik, ya. Kok jadi narasinya itu narasi playing victim aja? Ya kalau memang merasa pada saat mencalonkan presiden itu apa namanya, menggunakan ijazah yang legal, ya, proses akademik yang didapatkan dengan proses akademik dari UGM yang legal, kenapa takut? Ya, jadi kok narasinya kok jadi narasi apa ya, playing victim. Pada saat mencalonkan presiden 2014 dan 2019 kan ijazah itu, makanya pakai gelar insinyur. Ya tunjukkan aja gitu loh. Terus perbandingannya pun nggak apple to apple, ya, pengacaranya kan. Masa Pak Jokowi mau dibandingkan dengan menteri, DPR, maupun gubernur atau bupati, wali kota, bahkan masyarakat sipil biasa? Bandingkannya itu, ya, lagi-lagi saya katakan, bandingkannya itu Pak Jokowi dengan mantan presiden lain, Pak Habibie, ya, Burhanuddin Yusuf Habibie, B.J. Habibie. Bandingkan pula dengan Presiden Megawati Soekarno Putri, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, itu baru apple to apple. Masa mau dibandingkan dengan menteri, DPR, gubernur, wali kota, bahkan masyarakat biasa, sehingga nanti menjadi chaos? Kok begitu ya? Narasinya itu udah playing victim dan narasi generalisasi, kan? Padahal kita cuma punya presiden cuma baru 8. Saya yakin kalau Pak Prabowo Subianto sebagai presiden diminta rakyatnya, Pak tunjukkanlah Pak sarjana waktu lulus akademi militer, sarjana atau lulusan sertifikat ijazah lulusan Akmil tahun berapa Pak Prabowo, pasti ditunjukkan dengan enteng. Kalau Pak Prabowo Subianto nggak bakal rumit-rumit, saya percaya itu. Kalau Pak Prabowo Subianto pasti orangnya easy going, santai aja, ya ngapain ribut-ribut. Nah gitu paling kalau Pak Prabowo Subianto. Saya yakin juga kalau Pak SBY dan Bu Megawati pasti enteng aja, nah ijazah, nah. Jadi kan nggak ada bersembunyi di balik narasi kriminalisasi, narasi hak privasi lah, apalah segala macam, ya. Ngapain gitu loh, repot-repot membayar pengacara yang mahal-mahal hanya untuk sebuah ijazah yang didapatkan dengan legal. Kan orang bertanya-tanya, untuk apa meng-hire pengacara? Ya, untuk apa repot-repot ke Polda diperiksa segala macam, mengikuti persidangan nanti capek-capek. Ya, kalau ada ijazah, nah gitu loh, saya sebagai Presiden Republik Indonesia yang ke-7 yang telah memimpin Indonesia 2 periode atau 10 tahun, saya siap. Apa yang rakyat mau? Oh, ijazah saya, ini dia. Itu tunjukkan secara gentleman, negarawan. Dukun kucing, Bang Rismon, ada berita baru yang saya mention di akun X Bang. Temuan bukti baru dari orang Surabaya, saksi sejarah itu yang tahu dokumen ijazah palsu Jokowi. Oh gitu, nanti saya lihat ya Pak ya. Iya, rakyat harus bersama-sama membongkar ini, ya. Jadi para ternak Mulyono ini, ya, buzzer-buzzer, ya, pikirannya dengan memenjarakan kami, ya, orang langsung percaya gitu. Oh, Rismon dipenjara, Roy Suryo dipenjara, Dokter Kita dipenjara, terus langsung orang percaya ijazah Jokowi asli. Nggak ada hubungannya gitu loh. Sepanjang orangnya sendiri tidak berani menunjukkan, masa ditunjukkan kepada wartawan, nggak boleh pegang HP, kamera segala macam, itu kan melecehkan profesi wartawan itu. Ya tunjukkan aja ke publik, ya, kata pengacaranya itu sudah ditunjukkan kan ke publik. Di TV itu menampilkan itu serah terima iparnya Jokowi kepada Dirti Pidum. Aduh, itu pun berjarak jauh, jaraknya jauh dari kamera. Gimana kita bisa membuktikan itu? Oh, baru datang kemarin katanya baru dari Singapura. Wah, cepat sekali. Penerbangan Singapura Semarang berapa jam rupanya? Kira-kira 2,5 jam lah. Oh gitu ya. Narasi. Makanya kan ditanya penerbangannya berapa lama, kira-kira 2,5 jam lah. Makanya kemarin katanya masih di Singapura, ada pertemuan dengan apa namanya, salah satu orang besar di Indonesia.
Oh ya, kemarin saya lihat kan ada kejadian Pak Prabowo Subianto berangkat ke Singapura. Terus dia nggak mau menyalam Bahlil. Tidak mau disalam Bahlil. Tinggal ditunjuk-tunjuk aja begini, weh, nah kau katanya. Oh gitu. Jadi saya lihat mungkin gara-gara Raja Ampat itu ya. Aceh Raja Oh, Ampat. 4 pulau. Oh, Aceh 4 pulau. Berapa Raja pulau Ampat sih banyak Aceh lah. itu? Iya. 4 pulau. Tapi kalau 4 pulau itu kan urusan Tito itu. Itu karena Mendagri. itu ya. Oh, alah. Ya, Jangan Solo, ya. sama. Jangan membentur-benturkan Sumatera Utara dengan Aceh. Kami damai-damai saja, ya. Orang Sumatera Utara dengan Aceh itu berteman. Kalau kita pun ketemu di Medan ngopi-ngopi barengnya, ya nggak ada apa-apa. Itu mereka-mereka aja itu yang di atas itu ribut-ributan, bukan rakyat. Tapi mantap itu konferensi persnya Pak Bobi, itu keren juga, saya apresiasi katanya. Dia mengapresiasi Pak Prabowo dan dia minta rakyat Sumut untuk berhenti meminta pulau itu katanya. Kok rakyat Sumut? Itu kata dia. Tito kok yang minta Tito. Memang rakyat Sumut butuh pulau. Kita aja di Tanah Batak banyak apa namanya lahannya yang direbut Sukanto Tanoto-nya 260.000 hektar. Ya kan? Coba itu dibaulak, dibalikkan ke orang Batak banyak. Oh, yang TPL itu TPL. TPL itu kan. Tapi selalu dibela-bela orang Batak terus itu yang Orang kerja di Batak sana. membela Sukanto Tanoto, bukan membela tanahnya. Orang Batak yang itu yang apa ternak-ternaknya TPL. Bukan ternak Mulyono. Saya termasuk Tep Mulyono juga. Orang Cina semua kok itu. Makanya bilang sebetulnya ya ini saya ini sedikit komentar nih. Itu apanya? Udah. Masalah Jokowi ini udah jelas apa katanya si Bambang Tri yang dia keturunan PKI. Itu dugaan saya makin kuat loh. Itu makin benar gitu. Karena dia waktu SD, SMP, waktu zaman-zaman Soeharto kalau keturunan PKI itu nggak bisa masuk SMA, nggak bisa masuk SMP. Itu sampai di situ aja. Ya ini sampai bayangin aja. Dari apa namanya, dari Jayapura sana Raja Ampat itu habis nikelnya itu dijual kemana? Dijual ke Cina. Cina itu negara komunis, memang berarti mereka itu udah bersekongkol dari mulai kemarin, dari mulai dulu tahun 2017 udah mulai siap-siap dia. Sampai sekarang mau diambil lagi Aceh. Wah, syukur banget tuh ada satu postingan si orang Aceh itu sampai kasar sekali ngomongnya. Mau saya pakai dulu, saya kelola dulu istrimu Bobi Nasution 3 bulan, katanya kan ngeri kali itu. Makanya Bobi Nasution ini itu kemarahan ya. kemarahan, benar-benar marah banget sampai ikut-ikut bilang orang Batak, padahal enggak, semua orang Batak seperti itu. Orang Aceh itu ngomong begitu. Aduh, kalau saya seperti itu Bobi udah bunuh diri saya, bawa istri saya 3 bulan saya kelola, kan ngeri kali itu. Betul. Oh gitu kata-katanya. Oh iya, orang Aceh itu gara-gara marahnya lo mau dipakai sama dia nggak tahu kali si Bobi ini secara gam, secara gam apa? Karena bisa damai, karena mengalah orang gam semuanya, mengalah orang Aceh itu, kalau nggak habis semua. Jadi hati-hati kau Bobi, kau pecat-pecat semua kepala dinas semua. Ini saya bilang, di Sumatera gubernur seperti kau raja kau. Semua kau pecat kepala dinas. Tahu kau kepala dinas itu? Mungkin karena Itu mantunya. bukan jabatan politis, itu jabatan fungsionaris. Karir fungsionaris itu ada jenjangnya dari eselon 2, eselon ini langsung main pecat, main pindah aja, enak jidatmu aja si Bobi ini. Itu kau sudah melanggar peraturan ASN kau. Bobi Nasution itu kau betul-betul mau diperiksa, laporkan semua kepala dinas yang dipecat itu, laporkan ke Petun. Pasti kalian menang. Dasarnya apa dia memecat seseorang kecuali korupsi? Itu aja dulu saya bilang tuh Pak Rismon. Kalau ini lari tadi kan Pak Rismon menceritakan masalah Aceh, itu Bobi Nasution itu dia pantas menjadi gubernur. Tahu saya kok, karena bapaknya aja sembako itu apa bansos itu, mertuanya. Ternyata dia Blok Medan itu sampai sekarang belum diperiksa. Bentar lagi nih kalau udah Jokowi, saya mimpi loh. Blok Medan di Maluku Utara ya. Oh ngeri itu, kena itu. Lihat aja muka si Bobi itu udah, aduh kayak perasaan kayak udah pergi jadi Sumatera Utara. Emang siapa kamu? Loh, saya bilang nih ya, sebentar lagi mertuamu itu, lihatlah apa yang terjadi. Saya mimpi nih, ini nggak bohong saya. Ada mimpi naik kapal mereka. Naik kapal Jokowi, ada si Balil, ada si apa namanya si Ngibulin, si Ngabalin, benar si Luhut, ada si Luhut di depan. Itu saya lihat di apa itu di anjungan kapal itu. Kapalnya tenggelam. Mimpi saya, iya betul mimpi saya. Lu gila nih, bahaya ini kalau memang terjadi nih, itu mimpi saya tuh nggak terlalu bohongin. Naik kapal tenggelam, ada si Balil, ada si Luhut. Jadi tenggelam di lautan mananya? Pasifik atau? Orang tahu lah saya kalau di laut, jangan-jangan tuh di laut apa ya? Alaska. Bukan Alaska, bukan apa? Enggak, soalnya kan Pak Prabowo akan saya tarik sampai ke sana, Alaska kalau itu. kita jangan Prabowo ini sebetulnya Pak Prabowo mungkin kesalahan Pak Prabowo masih diampuni masyarakat loh. Itu jadi jangan mau disandera sama Jokowi, jangan sikat terus, mereka akan mendukung kau Prabowo. Kau maaf nih, mendukung Bapak Presidenku Prabowo, mereka akan mendukungmu. Sikat itu masalah Solo Gate. Ini namanya Solo Gate saya bilang ini.
bukan Tologet ini bahaya ini semuanya. Bentar lagi akan terkuak ini asli. Mau jalan Pramuka dicetak di situ, aduh ngeri banget ini. Ini pengacara-pengacaranya itu Kalau saya dulu waktu SMA, SMP, salam Pramuka. ya Pramuka, Pramuki, apa bilang Pramuka, Pramuki, udah siang belum mandi. Itu adalah saja. Kirain dulu salam Pramuka, salam Satria. Ternyata salam ijazah. Salam ijazah. Makan. Udah capek dari Singapura itu ya. Baru makan. Memang di pesawat tadi nggak dikasih makan? Iya udah makan doang kan. Udah ya. Masa dibilang apa namanya? Karena Singapura tadi di pesawat. Apa rupanya bubur ayamnya di sana kulihat banyak. Kebanyakan bubur ayamnya di sana. Singapura. Kriminalisasi, gila kali itu. Pakai nasi, masa semut mengkriminal gajah? Agak benar ini. Padahal dia sendiri Jokowi yang mengkriminalisasi kita. Pakai dilapor, polisi dibodoh-bodohin sama polisi dibodoh-bodohin, bikin laporan ke Polda tanpa ijazah. Dibilang asli, ternyata Kak Disman bilang fotokopi. Ini udah. Udah kelihatan ini. Karena hitamnya muka saya nggak kelihatan. Ada komentar orang tuh katanya nggak kelihatan. Kayak gitu. Ini. Oh, di ruang safir. Ya, jadi kita sedang menunggu nih. Pak Michael sudah dihubungi dari Singapura untuk datang ke ini dekat laut ini. Ya kan? Bayangkan ini ada kincir angin ini nih. Oh. Enak ya. Kincir angin. Oh, ini dia. Kalau orang sini pasti sudah tahu lah ini ya. Kincir angin. Wah, enak kali di sini. Banyak makan makanan laut. Baru makan air jeruk apa nih? Apa sih? Coba jeruk apa? Kopi. Kopi latte. Iya, kincirnya ini. Woi, cantik kali sini, we. Itu. Coba. Ini Indonesia tercinta ini. Oh, ya, cantik kali. Coba lah bayangkan. Negara sekaya ini, coy. Kok bisa? Berapa itu? 160 juta orang miskin. Ya, Pak. Kalau 92 juga. Lihat bagus. Miskin. Negara sekaya ini. Banyak kekayaan laut nih. Kita makan udang kepiting aja harusnya bisa murah ya kalau negara kita makmur. Termul. Tolong. Saya sudah hubungi admin saya di Danau Toba untuk menghapus semua termul dari apa saya itu. Live saya. Enak kali dia cari makan di live saya. 400 perak katanya per komentar. Ya. Enak kali cari makan, kalian buat live sendiri, cari makan di sana. Ya. Negara kayak utang. Ya iyalah, Jokowi membuat utang Indonesia menggunung. Ya. Katanya tol buatannya Jokowi. Bukan. Tol itu buatan punya siapanya itu, Pak Michael? Tol itu. Tol yang mana? Yang ada itu, ada yang bilang swasta, ada yang bilang negeri apa punya negara. Itulah, itu kan banyak investor katanya. Tapi investor itu kan juga banyak yang belum lunas. Tolnya kan. Milik siapanya itu? Apa tol? namanya? Milik negara atau milik apa? Ya, awak juga kurang tahu lah, tanyalah sama Jokowi. Ya kan? Karena gini, Bang Rismon. Terkadang kita mendengar kontraktor-kontraktor adikarya, Waskita Karya, itu Bangkrut sampai banyak, utangnya banyak. Iya, sampai ribut ke DPR nggak dibayar-bayar. Itu juga Pak Jokowi harus bertanggung jawab itu. Dia yang bikin proyek. Katanya dana dari asing sudah banyak masuk kan? Ya, IKN. 400 investor katanya. Katanya begitu. Ternyata benar. Ternyata nggak tahu lah. Katanya baru mau bikin jalan di IKN katanya kan. Otorita IKN baru mau Atau bikin jalan. kita Sentana TV meliput di IKN sesekali. Boleh. Kita jalan-jalan lah ke Kalimantan. Belum pernah juga saya menginjak kaki di IKN. Nah, jadi bagaimana ini? Takutnya nanti banyak termul di sana. Wih, di apa pula kita nanti ya? Iya, diusir pula kita nanti dari IKN kalau kita jalan-jalan ke sana. Jadi terkait dengan pertemuan kita hari ini ya, narsumnya katanya OTW tadi saya tanyakan. Iya, narsumnya masih OTW. Sebentar saya lihat ke dalam ada nggak orangnya. Di sana itu pertemuannya. Oh, ruang safir. Sana, ujung sana. Ujung sana. Oh, tadi kami udah ke sana. Cuma ya janganlah, karena nanti ada apa kan simbol-simbol apa tertentu. Ya, Jadi kami tunggu aja di sini. Biar aja nanti kita geser ke sini, kita langsung Wawancara ya. wawancara di sini aja. Tadi udah kami bilang sih, nanti kalau datang Pak itu bilang ya kami udah berada di sini gitu. Pak itu aja ya, biar Pak itu. termul ini biar nggak
Nanti datang pula ke sini kan. Oh, ntar datang pula termul. Kemari. Termul yang buat kegaduhan nanti. Habis ternak termul. Tahe. Aduh. Saya pantau dulu ya. Oke, pantau dulu ya. Siapa tahu udah datang narsum kita itu. Kita udah jauh-jauh datang ke sini. Tadi sih katanya narsumnya oke, gitu. Ada lucu sih lo, bagus banget. Kita tengok lagi tuh, tenak tidak mau pindah-pindah di Aceh. Iya, ini Tito Karnavian ini ya. Sudah Kapolri busuk. Ya. Sengaja merusak barang bukti, mengotak-atik video CCTV Jessica supaya jadi Kapolri itu dari Kapolda Metro Jaya setelah jadi menteri malah membuat repot Pak Prabowo Subianto itu. Ya, akhirnya masalah itu akhirnya ditangani sendiri oleh Pak Prabowo Subianto. Akhirnya dikembalikan ke Aceh. Memang milik mereka. Gitu. Ngapain dipindah-pindah seolah-olah mau membentur-benturkan Sumatera Utara dengan Aceh? Kami fine-fine saja. Ya. Lihatlah Pak Prabowo Subianto itu, ya. Itulah kualitas menteri. Bagaimana lah kualitas menteri kayak gitu? Pecat aja itu, buat gaduh aja itu. Ya. Ngapain lah Sumatera Utara, provinsi paling luas Sumatera kok, bahkan bisa dibagi 3 itu atau 4 provinsi. Nggak butuh lahan baru. Ya. Lahan yang ada aja diserobot kok sama PT TPL, Toba Lestari. Memang ya, Tito Karnavian ini ya, ngapain mau buat keributan yang nggak penting, jadi apa nanti nggak harmonis nanti. Begitu kalau sudah konflik susah kali disatukan dah. Kalau sudah konflik horizontal itu di bawah susah kali. Jadi jangan main-main dengan apa keharmonisan antar provinsi. Bahaya itu. Ya. Bahaya sekali itu. Kalian yang apa enak kali di sini coy, bisa minum kopi apa namanya seafood segala macam. Waduh. Ya jadi untuk para pengacaranya itu, ya pengacaranya Jokowi yang mengatakan ada apa itu mengorkestrasi secara sistemis. Tolong hentikan dulu, hentikan fitnah kalian itu, gitu loh. Kalian dengan enteng mengatakan fitnah ini sama kami. Sekarang kalian menyebar fitnah. Mana coba yang mengorkestrasi? Rismon jalan sendiri, bayar sendiri. Ya. Parah kalian. Rismon bayar sendiri. Nggak ada yang membiayai aku. Paling yang ada super thanks dari YouTuber, YouTube, netizen kok. Itulah coba super thanks itu kan terbuka itu. Kalau ada yang ngasih. Itulah paling untuk uang kopi saya. Jadi kalau dibilang ada yang mengorkestrasi, ya, itu fitnah itu. Enak kali. Ya, kalau kau mau investigasi sendiri ya lakukan. Tapi jangan larang orang terus fitnah-fitnah. Ya, mengatakan mengorkestrasi, menuduh. Mentang-mentang kalian di sisi Jokowi kalian suka kalian menuduh. Mengorkestrasi. Itu siapa namanya pengacaranya itu? Rifai ya. Rifai itu mengorkestrasi, rem dikit mulutmu. Ya. Siapa yang mengorkestrasi coba? Halo Pak Rifai, siapa yang mengorkestrasi Rismon Sianipar? Roy Suryo, Dr. Cipa. Siapa coba? TPUA. 1 rupiah pun saya nggak terima uangnya kok dari TPUA. Dari siapa? Bang Egi. Nggak ada pun 1 rupiah pun. Siapa lagi? Kau bilang. Siapa? Prabowo Subianto. Apa lagi? Banyak ternak Mulyono di situ, apa ya, nama-nama Batak, nggak tahu orang Batak atau apa itu. Langi mak begini. Coba bela dulu TPL Tanah Batak itu seperti kau membela Jokowi coba. Bagaimana Tanah Batak 260.000 hektar diambil TPL Toba Lestari sampai sekarang. Berani nggak ikut demo kalian? Berani nggak bersuara kalian? Tapi kalau membela Jokowi sudah kedapatan pun disangkal langsung oleh Pak Kasmujo. Bukan pembimbing skripsi Pak, bukan pembimbing akademik, bukan. Dan diperkuat oleh statement Bu Kasmujo. Dan Bu Kasmujo ketawa-ketawanya kami. Ayo, sambil jualan. Jadi 8 geruduk juga. Siapa yang bilang melanggar? Ada lagi yang bilang melanggar aturan. Jadi nggak bisa ya kita datang untuk bertanya di Republik ini, Pak Prabowo Subianto kok saya dibilang melanggar aturan apanya yang saya langgar? Ya. Admin yang ada di Danau Toba, segera
hapus itu para buzzer ternak Mulyono itu, ya. Semoga mereka cari makan di tempat lain, hapus. Tapi ada juga buzzer ya, 100 HP-nya, 100 akun Gmail-nya. Jadi dihapus satu, ada lagi 99. Ya, saya ingatkan kepada para pengacara Jokowi bernama Rifai apa itu ya, tolong rem mulut Anda. Kalau Anda tidak punya bukti, dia mengatakan kami, saya, Rismond, Rosuryo, dan Dr. Kiva ada yang mengorkestrasi. Kalau Anda tidak punya bukti, tutup mulut Anda, diam. Ya, jangan enak-enak menuduh kami ada yang mengorkestrasi. Ya, kalau Anda tidak punya bukti. Siapa yang mengorkestrasi? Kalau mengorkestrasi berarti kan ada yang membiayai, ada yang menelpon. Rismond, kesinilah kau. Ini. Rismond sudah kutransfer. Kau ke kota ini. Rismond, sudah kutransfer uang sekian. Datanglah kau. Makan kau ke rumah makan mewah. Tinggal kau di hotel mewah. Saya aja tinggal di syariah. Ya, tempat-tempat bersih dan murah. Nah, gitu. Ya. Kasihan kalian menuduh kami ya, para pengacaranya terutama Rifai itu ya, menuduh kami fitnah, tapi kalian sendiri menyebar fitnah. Coba tunjukkan siapa yang mengorkestrasi saya, Pak Rifai. Coba ada bukti nggak? Atau Anda hanya konyol-konyolan ya, supaya menggiring ini ada proses kriminalisasi, playing victim Pak Jokowi. Nggak ada itu mengorkestrasi kami. Saya aja ke Jogja biaya sendiri sampai sekarang, sampai detik ini. Apalagi dikatakan ya, selain kriminalisasi sekarang narasinya orkestrasi, terus narasinya chaos. Nah inilah bingung saya ya, pengacara apaan sih itu, kok dibilang chaos? Presiden kita cuma berapa sih, 8 ya, ngapain chaos ya? Saya yakin ijazahnya Pak B.J. Habibie masih disimpan di keluarganya, kalau ditunjukkan ya tunjukkan aja paling ya. Begitu juga dengan Bu Mega dan Pak SBY ya. Paling gampang aja mereka, supaya jangan ribut satu Indonesia ini. Udahlah, nah, saya tunjukkan. Daripada repot-repot ke pengadilan, segala macam. Itu kalau asli. Tapi kalau palsu dan dibuat di pramuka, ya susah. Ya, karena ada kesaksian dari apa itu, politisi senior PDIP, Dr. Suryadi. Nah ini yang perlu kita jejaki nih. Ya, kebenaran itu. Ya, benar tidaknya itu. Katanya ada tim untuk menciptakan dokumen. Katanya pada saat Cagup atau Capres itu ya, dokumen itu dari Pramuka, perempatan Matraman, Salemba segala macam. Ya kalau itu benar, wah kacau nih, para ternak Mulyono udah bingung ini. Nanti kalau nggak ada lagi yang biayain buzzer-buzzer itu, bingung lah dia. Termul. Oke pemirsa, apa yang kalian ingin tanyakan? Coba. Bang, M. Alwi Adam Arifin, Bang, coba investigasi dana dari Projo, Joman, Bara JP, kok banyak komunitas berbau Jokowi? Iya, bingung ya. Sudah nggak presiden lagi, masih punya relawan. Duitnya dari mana itu ya? Bingung ya. Nggak sadar mereka. Uangnya dari mananya itu? Bara JP, Joman, Projo, entah apa lagi itu, Gibranku. Ya uangnya dari mana itu? Bingung gitu ya. Gibranmu atau Gibranku? Ngapain Gibranku? Gibranmu itu. SMA aja pun 3 kali nggak tahu lulus atau enggak itu. Masa SMA bisa 3 kali wakil presiden? Kayak orang idiot semua rakyat Indonesia ini. Masa wakil presidennya SMA 3 kali katanya? Yang benarnya itu 3 kali. 3 kali SMA. Katanya wakil presiden terbaik, kata si Armando. Wakil presiden terbaik katanya sepanjang sejarah Indonesia. Yang nggak pernah belajar sejarah ya. Ada Dr. Muhammad Hatta, ada Pak Trisno dan lainnya. Bingung saya secara profil. Masa Wapres SMA 3 kali katanya terbaik? Terus Pak Trisno bagaimana? Dr. Muhammad Hatta bagaimana? Yang lain-lain bagaimana? Ya ampun. Ada Malik,
Dari Pematang Siantar itu ya, ada Malik ya, satu kampung dengan saya. Aduh, tahe. Ya, termul. Nasib mulai ya jadi buzzer, nggak dapat komentaris juga kau. Minum dulu termul. Nih ngopi-ngopi. 400 perakmu ini harga 50.000 nih. Butuh berapa kau? 400 perak 50 20.000, 50 100 40.000. 125 komentar ini untuk termul supaya bisa minum kopinya. Ini sedang kita menunggu, mudah-mudahan datang hari ini ya. OTW katanya ini gempar ini kalau benar kesaksian ini ya. Pramuka. Wih, UPS, Universitas Pramuka Salemba. Kalau UPS ini benar, maka sejarah Indonesia harus ditulis ulang, harus di rewrite. Harus ditulis ulang. Sejarah Indonesia harus ditulis ulang kalau benar UPS ini, Universitas Pramuka Salemba. Jadi bukan UGM ya? Ada Pak? Ya Pak? Kalau saya maunya belajar di URS aja. URS, Apa itu? Universitas Rismond Sanipar. Apaan itu lah? Harusnya UBA, Apa itu? Universitas Baligi Academy. Beli Akademi. Itu yang katanya teman SMA-nya itu udah dapat teman. Oh ada. Oh ada ya? Tenang saja kalau itu ada. Langsung kita datangi. Oh ya kan, Katanya dokumennya sama istrinya. iya. Kan agak jauh dari sini lokasinya. Wow. Ya nanti di sesi berikutnya lah. Di sesi berikutnya ada katanya teman SMA-nya yang nggak mau dibeli. Ya teman SMA-nya itu si kawan itu kita rahasiakan dulu. Katanya dokumennya ada Ya. SMPP 40 itu. Wah itu kacau lagi tuh. Wah kalau itu benar nggak tahu ya. Berarti Wah. lulusan SMP dong. Iya. Nah ujubillah min zalik. Alhamdulillah. Lulusan SMP. Iya lulusan SMP. Berarti melanggar konstitusi dan tidak. Berarti kalau lulusan Tidak. SMP berarti nggak ada syarat nggak memenuhi syarat tidak minimal dong. Tidak memenuhi Kan syarat SMA jadi ya? presiden. Di huruf Alah. D. Syarat-syaratnya seperti di gugatannya Pak Taufik ya kan ada. Syarat menjadi presiden itu A, WNI, B dan seterusnya. Huruf D itu Huruf minimal D minimal SMA. pendidikan SMA sederajat. Wah kalau terbukti SMP nanti bagaimana itu rekan-rekan Iya. satu negara? Apakah termul ini Waduh. bisa sadar? Apakah bisa sadar ya? Oh ikut pertemuan sini Pak? Oh tapi jangan disebutkan ya Pak. Nanti banyak termul nanti menggoreng. Oke kalian komentar dulu lah ya. Saya mau apa dulu? Melihat-lihat alam dulu nih. Lihat nih, begitu indahnya woi. Aduh, bagai Nepang. Ison nih. Nih. Air mancur itu aja lebih lu kalian lihatin itu alam itu coba. Alam Indonesia Raya. Begitu indahnya itu. Tuh. Kincir udang. Ya. Kalau saya melihat kincir ini, Dr. Rismond, saya teringat Fakultas Teknologi Kayu. Kenapa? Kan itu kincirnya dari kayu. kayu-kayuan itu. Ini kayu meja ini. Oh itu bukan kayu. Kincir oh bisa jadi ya. Bisa Karena jadi, ada bukan jurusan teknologi kayu jadi kayunya jadi kuat. Iya. Kayak baja. Iya betul. Jadi bisa jadi kincir begitu kayunya. Kalah cepat ya Fakultas Kehutanan UGM. Sampai sekarang belum dibuat jurusan teknologi kayu. Belum Iya. pernah ada. Harusnya dibuat ya. Di ITB ada padahal Apa itu? teknologi kayu. Di ITB. Dia dong. Mana ada? Oh nggak ada juga ya? Ada apa di Siantarnya itu kayaknya ada jurusan teknologi kayu. Jurusan marsuban, Oh Marso. illegal logging, Kalau cari kayu bakar, Ya, ya. marsuban. di Siantar namanya somel. Apa itu? Somel. Jadi dia Oh, punya- somil ya, bahasa Inggris. Iya. Oh, Tapi di bahasa Siantar kan jadi somel katanya. kalau bahasa Jermannya katanya marsuban.
Parsoban. Aduh. Tahe. Sampai ada lagunya di Parsobanan. Pacaran waktu cari suban, Iya. cari kayu bakar. Sambil cari soban. Kalian liatin dulu kincir apa itu, Bah. Itu produk dari jurusan teknologi kayu. Kincir airnya itu. Kalian nikmati dulu itu ya. Teknologi kayu terus katanya. Sekali gua salah ngomong. Ada orang kuliah, jurusannya pun salah. Kuliah nggak sih itu? Aduh, Tahe. Nggak Mungkin paham satu-satunya juga, di dunia ya. Ada orang kuliah jurusannya salah. Nggak pernah ada jurusan teknologi kayu. dibuat khusus untuk dia ya, jurusan itu. Jurusan teknologi kayu. Nggak pernah ada. Terus Pak Kasmujo membantah. Loh gimana itu ya? Jadi dosennya pun tidak merasa pernah ada jurusan itu. Pak Kasmujo membantah. Jurusan pembimbing skripsi dan pembimbing akademik. Jurusannya pun GH 41B, goib. Jurusannya goib. Dosennya pun goib. Itu apanya itu? Dialognya 2017. Terus kita dipaksa untuk percaya. Fakultasnya di hutan mana? Hah? Fakultas kehutanan hutan mana? Hutan Wonogama. Tahu Wono juga ya? Tahu Wono juga. Wono itu artinya hutan, bahasa Jawa. Alas. Betul loh, Pak? Soalnya ada Wonosobo, Ada Wonosobo, ada Wonosegoro, ada Wonokromo, ada Wonosari. Iya. Betul loh, Pak? Iya. Itu ya, Ada pasti, Wono- Bang. Ya, Ada Wono Pramuka, hutan itu alas. Wonopramuka, ada ada Wono Salemba, ada Wonogiri. Susah banget. Itu Wapres itu bener itu SMA 3 kali ya? Wah, Ya ampun, SMA 3 kali. Kenapa nggak sekalian 10 kali SMA-nya? Tanggung kali sih 3 kali. iya. Masa Wapres terbaik SMA-nya cuma 3 kali? Harusnya 10 kali, Pak Ade dan Armando. Wapres terbaik versi Ade Armando. SMA 3 kali. 3 kali kalah sama dia, Bang. Berapa? Ini 7 kali. 7 kali? Ini kan usah-usah. Berarti kalau terpilih Wapres terbaik ini, Wah, bapaknya. harusnya. Apanya definisi Wapres terbaik ini? Apanya yang terbaik? Lalu terbaik. Alasan. Nyampe kok, Pak. Alasan. Itu tadi ilmu ke hutan. Hutan itu wono, hutan itu bahasa Jawanya alas. Wono, hutan itu artinya bahasa alas. Alas. Banyak alasan untuk kehutanan. Oh, banyak alasan. Bukan itu alas bahasa. Alas. Pengalasan. Apa kealasan itu? Makin banyak alasan, makin Wapres terbaik ya. Inilah saudara, meliput langsung itu butuh usaha menunggu. Jadi tidak gampang menunggu narasumber itu. Jadi investigasi itu memang butuh ketekunan, kerja keras. Sama seperti waktu kami ketemu Pak Kasmujo itu. Itu kami panas-panasan menunggu di depan rumah Pak Kasmujo. Jadi gitu susahnya, ya kan? Gua 15 menit lagi mulai lagi. Ayo, kalian tatap dulu ini kincir angin ini dari jurusan teknologi kayu tuh. Biar saya dari kalian begitu canggihnya jurusan teknologi kayu GM itu. Kacau banget. Teknologi kayu. Jurusan teknologi kayu. Koteka itu dari rotan. Bukan Kulit kan. kulit kayu. Bukan belalang apa itu? Belalang gajah. Lalai kasar. Belalai. Belalai. Bukan dari apa itu? Rotan. Bukan. Kulit Dari kayu. kulit kayu itu alih kayu. Oh, udah pernah pakai ya tulang? Pernah lihat. Oh, pernah lihat. Iya. Coba belum. Iyalah. Oke pemirsa ya, saya ingatkan lagi para pengacara Jokowi ya, jangan lagi kalian bilang ada orkestrasi sebelum kalian
bisa membuktikan siapa yang menggerakkan, bagaimana dananya. Kayak Bapak ini orkestrasi Ya. kan? Atau kami punya orkes. Orkes itu untuk membiayai kami. Orkes musik. Ya. Jangan digiring-giring. Kalian menuduh kami memfitnah. Sekarang kalian menyebar fitnah. Tunjukkan kalau Rismon ada yang membiayai. Baru kau ini, ya. Kami somasin nanti kau, Pak Rifai. Ya, Pak Rifai. Cabut omongan Anda itu. Ada mengorkestrasi kami. Itu fitnah itu. Ya. Fitnah. Kalau Anda tidak punya bukti, siapa yang mengorkestrasi, siapa yang membiayai kami, lebih baik Anda diam. Diam Anda. Sebelum nanti kami somasi nanti, Anda Otomasi lapor langsung. lapor langsung ya. Tapi harus dikasih tahu siapa orang-orangnya, namanya siapa, Resmon. Siapa yang mengorkestrasi siapa? Siapa dan siapa yang mengorkestrasi siapa? Karena kan, kalau Anda pengacara hebat. Orkestrasi itu adalah manusia yang ternak. Manusia ternak itu orkestrasi. Udah jelas mereka tuh, aduh. Kalau kita ini coba seperti ini coba, Pak Resmon kesana kemari. Dua ada pakai dana sendiri. Nah, memang terus terang aja, si Resmon ini orkestrasinya dari Jepang. Orkestrasi. Tapi orkestrasi namanya pakai terasi. Jadi ada sebuah orkes untuk membiayai kita. Iya. Orkes Orkes musik dong. dangdut. Orkes dangdut. Tahe makanya cabut. Ya, atau secara gentleman siapa yang mengorkestrasi? Itu sebutkan. Ya. Nanti kena ini somasi nangis. Oke pemirsa, ya, narasi-narasi orkestrasi lah, kriminalisasi itu supaya alasan-alasan untuk tidak mau menunjukkan ijazahnya Pak Jokowi yang SMPP itu dan apa ijazah S1-nya. Buktikan Pak Jokowi. Banyak itu sekarang tuduhan kepada Anda, produk dari apa itu Pak Beator bilang dari Jalan Pramuka. Malulah kalau kayak gitu mantan presiden dituduh-tuduh gitu ah. Tapi kalau benar ya bagaimana lagi ya? Ya lebih baiklah mengaku kalau benar. Betul nggak Pak? Betul. Kalau benar dari Pramuka mengaku aja Pak ya. Kalau nggak benar ya saya harap nggak benar lah itu. Masa sih segitunya? Sampai jumpa di video kami selanjutnya. Horas, 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 horas.